Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Akan langsung pada contoh soal supaya kalian lebih paham mengenai konsep persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baiklah, sebelum kita masuk pada contoh soal, Benar akan menjelaskan mengenai konsep atau definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Oke, mari perhatikan. Oke, jadi nilai mutlak itu dia memiliki definisi. Misalkan ada suatu X, dia anggota bilangan real. Jadi misalkan ada suatu X, dia merupakan anggota bilangan real, maka definisinya akan seperti ini. Mutlak X, jadi tanda mutlak itu dia seperti ini. Ada semacam dua garis yang mengapit suatu nilai. Jadi kalau X ada di tengah-tengah apitan dua garis ini, maka itu disebut sebagai mutlak X. Mutlak X dia memiliki definisi X bernilai positif dan juga ada X bernilai negatif, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Nah, mungkin definisi ini sedikit kurang jelas apabila dilihat dari bentuknya, tetapi inti dari definisi ini merupakan bahwa nilai mutlak ini dia merupakan suatu bilangan. Biar tulis di sini dia bilangan X yang merupakan anggota bilangan real, di mana bilangan bulat juga ada di dalam. Jadi misalkan X ini adalah angka dalam mutlak, maka dia terdiri dari dua jenis. X itu ada dua kemungkinan, dia boleh bernilai positif dan juga dia boleh bernilai negatif. Tetapi ketika dia ada di dalam mutlak, maka nilainya akan selalu bernilai positif. Jadi Benar berikan contoh, X itu merupakan anggota bilangan real, dalam hal ini adalah bilangan bulat. Jadi misalkan X itu sama dengan 3, maka otomatis karena X ada dalam mutlak, maka mutlak 3 kan positif toh, hasilnya akan selalu positif, jadi 3. Kemudian apabila X itu sama dengan min 2, maka ketika ditanyakan mutlak min 2, hasilnya juga akan selalu 2. Jadi inti dari sini adalah berapapun angka yang ada dalam tanda mutlak sini, baik dia bernilai positif maupun dia bernilai negatif, hasilnya akan selalu positif. Baiklah, kita lanjut pada contoh soal. Nah, ini ada salah satu contoh soal yang Benar berikan, yaitu mutlak 3X ditambah 1 sama dengan 7. Nah, sebelum Benar akan mulai menjelaskan, Benar akan sedikit memberikan penjelasan bahwa untuk cara menyelesaikan persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 4 langkah. Jadi yang pertama ada definisi, yang kedua adalah gambar pada koordinat kartesius, yang ketiga adalah menentukan calon nilai X yang memenuhi, dan nomor 4 adalah himpunan penyelesaian. Jadi sekali lagi langkahnya ada 4. Yang pertama definisi, yang kedua gambar pada koordinat kartesius atau pada garis bilangan, yang ketiga menentukan calon nilai X yang memenuhi, dan yang keempat merupakan himpunan penyelesaian. Oke? Penyelesaian. Seperti yang katakan tadi bahwa penyelesaian itu ada 4 langkah. Sekarang kita akan menuju ke langkah yang pertama. Langkah ke-1 atau langkah pertama. Ini orang namakan definisi. Nah, karena berbicara definisi berarti kita akan berbicara mengenai definisi yang telah dijelaskan yang tadi. Oke. Kita lanjut sebelah sini saja.
pakai definisi yang telah Anda jelaskan yang tadi. Caranya mudah sekali, yaitu tinggal kita kembali tuliskan angka yang ada dalam nilai mutlak. Jadi yang ini kita simpan dulu, jangan dulu kita sentuh istilahnya. Kita fokus dulu pada angka yang ada dalam nilai mutlak. Jadi kita tuliskan kembali di sini 3x tambah 1 sama dengan, kita terapkan definisi yang tadi. Jadi kita terapkan definisi yang tadi, maka dia juga ternyata memiliki dua kemungkinan. Yang pertama bernilai positif, berarti 3x tambah 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia bernilai negatif, berarti min 3x tambah 1. Sehingga di sini akan menjadi 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 0 dan 3x tambah 1 kurang dari 0. Oke, perhatian semua. Nah, maka caranya kita akan tentukan dulu hasil sederhana dari yang 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 0 maupun 3x tambah 1 kurang dari 0. Caranya cukup mudah sekali. Kita misalkan ini sebagai sebuah persamaan, jadi ada 3x tambah 1 sama dengan 0. Tujuan kita akan mencari nilai x. Jadi tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan angka-angka selain x. Jadi misalkan di sini ada angka 1. Jadi langkah pertama kita singkirkan dulu 1 ini. Caranya, karena ini plus 1, 1 ini bisa disingkirkan jika kita kurangi dengan angka 1. Maka kita lakukan saja 3x tambah 1, karena di sini tambah. Untuk menghilangkan 1 ini tentunya kita harus kurangi dengan 1, 0. Karena di sebelah sini kita kurangi dengan 1, tentu di sebelah sini juga harus kita kurangi dengan 1. Sehingga 1 kurang 1, 0. Tinggalnya 3x sama dengan 0 kurang 1, min 1. Nah, ini belum selesai. Tujuan kita kan untuk mencari nilai x. Karena di sini masih ada 3x, berarti kita harus singkirkan juga angka 3. Caranya mudah sekali. Karena di sini 3x itu kan sama dengan 3 dikali x. Maka mudah sekali kita tinggal bagi dengan angka yang disepa x. Karena disepa x itu 3, tinggal bagi 3. Karena di sebelah sini bagi 3, sebelah sini juga kita harus bagi 3. Sehingga diperoleh 3 bagi 3, 1, tinggal x sama dengan min 1/3. Oke, jadi setelah kita temukan x sama dengan 1/3, maka kita akan lanjut. Kita tuliskan kembali bahwa 3x ditambah 1 sama dengan, tuliskan kembali dua kemungkinan, 3x tambah 1 min 3x tambah 1. Nah, ini kan kita sudah peroleh bentuk sederhananya. X sama dengan min 1/3. Karena di sini ada tanda lebih dari, kita tulis saja x lebih dari sama dengan min 1/3. Karena di bawah sini tandanya kurang dari, kita langsung tulis x kurang dari min 1/3. Langkah pertama selesai. Kita akan lanjut pada langkah kedua. Langkah 2, atau kita boleh katakan langkah kedua ini merupakan gambar pada garis bilangan. Kita akan lanjut. Gambarnya mudah sekali. Kan seperti yang kita pelajari sejak SMP, bahwa garis bilangan ini seperti ini. Ini merupakan bentuk dari koordinat kartesius yang kita ambil hanya sumbu x-nya. Di sini ada 0, kemudian di sini ada positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tanda panah ini melambangkan bahwa dia berlanjut terus. Jadi 5, 6, 7 dan seterusnya.
Begitupun di sebelah sini, ini min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ke belakang. Anak panda ini juga melambangkan bahwa dia terus berlanjut hingga ke belakang. Kalau yang sana ke depan, kalau yang ini ke belakang. Oke, kita lanjut. Caranya yang pertama tentu seperti yang katakan tadi, kita gambar dulu model garis bilangannya. Setelah itu kemudian kita perhatikan yang ini. Ini kan langkah pertama, definisi. Definisi kita peroleh bahwa untuk yang kemungkinan pertama, yang positif, kita peroleh X lebih dari sama dengan min 1/3. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang negatif, kita peroleh X kurang dari min 1/3. Nah, sehingga sebelum kita mulai menggambar, terlebih dahulu kita harus tahu kedudukan dari min 1/3 ini pada garis bilangan. Oke, itu 1/3 orang bisa temui dengan cara membagi 1 dibagi dengan 3. 1 dibagi 3 berapa? 0. 10 dibagi 3, 3 dikali 3, 9 dikurangi 1. Sampai sini kita temui bahwa itu 1/3 itu sama saja dengan 0,3. Ketika kita berbicara 0,3, berarti kan kita boleh berpikir bahwa itu dia lebih dari 0, tetapi kurang dari 1. Berarti letaknya tentunya ada di antara 0 dan 1. Kalau 0,3. Akan tetapi yang dimaksud di sini dia menggunakan tanda min, maka tentunya dia akan menjadi dari 0,3 pada awalnya. Ketika orang bagi, dia akan menjadi min 0,3. Kalau sudah min 0,3 berarti letaknya sudah bukan di antara 0 dan 1 lagi, melainkan letaknya sekarang sudah di antara 0 dan min 1. Jadi kurang lebih letaknya itu ada di antara 0 dan min 1. Oke, kembali ke gambar. Jadi sampai sini orang boleh katakan bahwa letaknya itu ada di sini. Min 1/3. Ada di antara 0 dan min 1. Kalau dia 1/3, tentunya letaknya di sini karena positif. Tapi karena ada min di depan, min 1/3 atau minnya boleh dipindah ke sini. Min 1/3, maka letaknya akan berubah. Karena ada tanda min, maka letaknya ada di antara 0 dan min 1. Oke, sampai sini. Kemudian setelah kita tentukan letak dari min 1/3, kemudian kita akan membuat garis untuk menandakan arahnya. Jadi perhatikan, kita akan terlebih dahulu menggambar yang bagian atas. X lebih dari sama dengan min 1/3. Jadi karena lebih dari sama dengan, artinya min 1/3 ini masuk. Nah, pekanannya seperti ini. Coba perhatikan di sebelah sini. Jadi kalau ada X lebih dari sama dengan 2, perhatikan, kalau ada X lebih dari sama dengan 2, artinya 2 itu masuk. Berarti kalau orang mau rinci tadi ya, dia menjadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya apabila ini bilangan bulat. Karena ada tanda sama dengan di sini. Kalau cuma X lebih dari 2, berarti 2 ini tidak masuk. Dia akan mulai dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, kembali lagi. Karena ini X lebih dari sama dengan min 1/3, berarti min 1/3 ini masuk dalam area yang di atas ini. Jadi kita tandakan saja dengan bulat berisi. Artinya titik dari min 1/3 ini masuk pada daerah atau area dari kemungkinan yang pertama. Jadi kita tarik dia ke arah positif. Kemudian yang kedua, karena tidak ada sama dengan di sini, jadi kita taruh saja bulat tak berisi, bulat kosong seperti ini. Artinya min 1/3 tidak masuk pada area yang kedua. Kemudian kita kembali tuliskan
karena ini garis yang di atas, maka kita tuliskan ini sama dengan yang ini. Berarti mutlak 3x tambah 1 sama dengan 3x tambah 1. Karena ini merupakan area yang di bawah, maka kita tuliskan yang ini sama dengan ini. Sehingga bisa dituliskan mutlak 3x tambah 1 sama dengan min 3x tambah 1. Selesai langkah kedua. Sekarang kita akan masuk pada langkah ketiga, yaitu calon nilai x yang memenuhi. Caranya cukup mudah. Kan berdasarkan langkah kedua tadi, orang telah menemukan dua area atau dua syarat. Syarat yang pertama, x lebih dari sama dengan min 1/3, dan syarat yang kedua, x kurang dari min 1/3. Oke, perhatikan semua. Untuk melanjutkan langkah ketiga, kita akan selesaikan satu persatu. Nah, kembali kita ke yang pertama, yang soal. Tadi kan terbilang terang simpan dulu yang angka 7. Nah, pada langkah ketiga ini kita akan mulai menggunakan yang angka 7 ini, atau angka yang setelah sama dengan. Jadi yang tadinya kita simpan, sekarang kita akan mulai gunakan. Langkah pertama untuk langkah ketiga yang akan kita selesaikan nanti, kita harus tulis kembali soal yang ini. Jadi kembali kita tuliskan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7. Begitu juga di sebelah sini, di syarat yang kedua. Kita tuliskan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7. Jadi supaya tidak bingung, akan kembali jelaskan syarat yang pertama dan syarat yang kedua itu sebenarnya telah teroleh dari langkah pertama. Ini menjadi syarat pertama dan ini menjadi syarat kedua. Kemudian kita jabarkan pada langkah kedua dan akan kita gunakan pada langkah ketiga supaya tidak salah mengerti. Oke, setelah kita tuliskan kembali soal pada syarat pertama dan syarat kedua, sekarang kita akan menyelesaikan satu persatu. Oke. Di sini kan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7. Ini adalah syarat pertama. Syarat pertama kan ketika kita perhatikan pada gambar, ini syarat pertama. X lebih dari sama dengan min 1/3. Maka syaratnya mutlak 3x tambah 1 dia harus sama dengan 3x tambah 1. Sehingga ini diganti dengan 3x tambah 1 sama dengan 7. Sementara kalau syarat kedua berarti kan garisnya ini. Maka nilai mutlak 3x tambah 1 yang di sebelah sana itu harus diganti dengan nilai min 3x tambah 1. Sehingga yang nilai mutlak 3x tambah 1 kita ganti dengan min 3x tambah 1 sama dengan 7. Nah, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan sebelah sini dulu. Karena tidak ada angka negatif di depan, maka langsung buka kurung saja. 3x tambah 1 sama dengan 7. Sekali lagi, tujuan kita di sini adalah menentukan calon nilai x yang memenuhi. Maka tentunya kita harus cari nilai x. Berapa itu nilai x, itu akan kita cari. Lagi-lagi satu ini mengganggu, maka kita harus singkirkan dengan cara 3x kan tambah 1 di sini. Karena ada tambah 1, caranya ada 1, yaitu kurangi dengan 1 sama dengan 7. Karena di sebelah sini sudah dikurangi 1, maka sebelah sini juga dikurangi 1. Sehingga 1 kurang 1 0, tersisa tinggal 3x. Di sini 7 kurang 1 6. Ini 3 sekarang mengganggu. Caranya seperti yang tadi, bagi dengan angka di sebelah X. Karena angka di sebelah X itu adalah 3, dibagi dengan 3. Karena sebelah sini dibagi 3, sebelah sini juga harus dibagi 3. 3 bagi 3 1, tinggal X, 6 bagi 3 2. Maka calon nilai X yang pertama diperoleh X sama dengan 2. Calon yang pertama. Sekarang kita kepada yang kedua.
karena ada tanda min di sini, maka tanda kurungnya tidak boleh kita lepas begitu saja. Tetapi kita kalikan dulu min itu ke dalam. Min dikali 3x, min 3x, min dikali positif 1, min 1, sama dengan 7. Nah, sama seperti yang di sebelah sini, tadi plus 1 mengganggu, sekarang min 1 mengganggu. Caranya, min 3x, karena min 1, tadi kan karena plus 1, maka terang kurangi 1. Sekarang masalahnya dia min 1. Maka kebalikannya, semoga seilang pada dia, orang harus tambah dengan 1. Karena ini tanda min, maka orang harus tambah dengan 1. Karena di sebelah sini orang tambah 1, sebelah sini juga harus orang tambah 1. Sehingga min 1 tambah 1, 0, tersisa min 3x, sama dengan 7 tambah 1, 8. Ini kan yang berganggu di sini juga kan min 3. Sehingga dibagi dengan angka yang disini Pak X min 3, maka sini juga bagi min 3. Min 3 bagi min 3, 1, tinggal X sendiri. 8 bagi min 3, min ditulis 8/3. Syarat yang kedua, mohon maaf, calon nilai X yang kedua telah kita temui. Sekarang kita akan lanjut pada langkah terakhir atau langkah keempat, yaitu himpunan penyelesaian. Oke, dalam himpunan penyelesaian kita akan mengambil dua calon nilai X yang telah kita peroleh pada langkah ketiga. Jadi karena ada dua calon, kita ambil satu-satu. Jadi yang calon pertama itu X sama dengan 2, sementara calon yang kedua X sama dengan min 8/3. Nah, sampai sini caranya mudah sekali. Jadi di tiap-tiap calon kita kembali tuliskan soal yang di awal tadi, kita tuliskan kembali mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7. Calon kedua juga kita tulis di bawahnya mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Kita akan melihat dari dua calon ini manakah yang memenuhi. Bisa juga dua-duanya memenuhi, tapi akan kita uji. Langkah pertama, X sama dengan 2. Kita akan uji. Oh iya, soalnya kan kita akan uji mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7. Ganti X di sini dengan angka 2, maka kita akan peroleh 3 dikali 2 tambah 1 sama dengan 7. Mutlak 3 kali 2 berapa? 6. Ditambah 1 sama dengan 7. 6 tambah 1, 7. Mutlak 7 kan sama dengan 7. Maka dengan demikian ini memenuhi. Sekarang yang sebelah, calon yang kedua, apakah betul dia memenuhi? Akan kita uji. 3, X-nya diganti dengan min 8/3, min 8/3 ditambah 1 sama dengan 7. 3 bagi 3 kan 1, 1 dikali min 8 ditambah 1 sama dengan 7. Min 8 ditambah 1 itu kan sama saja dengan ada hutang 8 dibayar 1, hutangnya tinggal berapa? Tinggal 7, sama dengan 7. Seperti yang Miller katakan di awal, namanya nilai mutlak, berapapun nilai namanya ada di dalam tanda mutlak, maka dia akan selalu bernilai positif. Mutlak min 7 akan selalu nilainya 7. Dengan demikian memenuhi. Sehingga sampai sini kita peroleh himpunan penyelesaian atau singkat dengan HP dari mutlak 3x tambah 1 sama dengan 7 itu ada 2. Yang pertama X sama dengan 2 dan X sama dengan min 8/3. Baiklah, sampai sini penjelasan dari Miller mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Mudah-mudahan apa yang Miller jelaskan bisa kalian pahami dengan baik dan tentunya bisa lebih semangat dalam belajar matematika. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Oke, terima kasih.